Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahma Kumala dengan NIM 123140067 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Natasha Hamzah dengan ujung NIM 069. Kami dari kelas Inteligensi Buatan RB. Jadi di sini kami ingin menjelaskan mengenai Piscode dan codingan Python. Yang pertama akan menjelaskan mengenai forward chaining yang akan dijelaskan oleh Zahwa Natasha. Baik, di sini kan ada fungsi forward chaining aturan fakta awal. Jadi ini tuh inisialisasi kumpulan fakta awal dan aturan yang sudah terpakai. Kemudian diulangi ini itu siapkan wadah untuk aturan yang memenuhi kondisi if-nya atau aturan aktifnya. Jadi yang pertama itu identifikasi aturan aktif, cek semua aturan dalam basis pengetahuan. Jadi yang untuk setiap rules itu aturan aktif jika belum pernah digunakan dan semua kondisi terpenuhi. Kemudian jika aturan aktif itu kosong, maka hentikan itu. Jika tidak ada aturan, dia tidak aktif lagi. Jadi dia menghentikan proses inferensinya. Yang kedua, dia itu conflict resolution. Itu dia pilih aturan dengan prioritas tertingginya. Untuk yang ketiga, dia di aturan terpakai. Jadi dia ini eksekusi aturan yang terpilihnya. Yang keempat, dia itu kan jika kesimpulan baru. Jadi ini tuh menambahkan fakta baru jika belum ada di daftar fakta. Kemudian yang kembalikan fakta terbukti itu kembalikan semua fakta yang berhasil dibuktikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi backward chaining, yaitu adalah fungsi untuk membuktikan sebuah tujuan menggunakan metode backward chaining itu sendiri. Nah, pada bagian tumpukan tujuan ini, itu fungsinya untuk membuat tumpukan menyimpan tujuan yang akan kita buktikan. Lalu untuk fakta terbukti ini sendiri, itu untuk menyimpan fakta-fakta yang sudah diketahui dengan benar. Lalu lanjut ke ulangi selama tumpuk tujuan itu, fungsinya selama masih ada tujuan yang belum terbukti, jadi dia bakal masuk ke ulangi selama tumpukan tujuan tidak kosong. Lanjut, di tujuan saat ini, jika tujuan ini sudah terbukti di sebelumnya, bakal lanjut ke tujuan berikutnya. Lalu dia masuk ke aturan pencapaian, yang dimana aturan pencapaian ini berfungsi untuk mencari semua aturan yang memiliki kesimpulan yang sama dengan tujuan saat ini. Lalu pada bagian aturan dipilih di sini itu berfungsi untuk memilih pilihan satu aturan dari daftar aturan yang ditemukannya. Lanjut ke tujuan tunda. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan sementara tujuan yang sedang dibuktikan. Lalu di sini ada tumpukan tujuan appendment, itu sendiri berfungsi untuk memasukkan kembali ke tumpukan agar bisa dicek ulang nantinya. Lalu untuk di sini kondisi belum terbukti, itu kita bakal membuat daftar kosong untuk menyimpan kondisi yang belum terbukti. Lalu juga dia bakal meriksa satu persatu kondisi dalam aturan tersebut. Lalu jika kondisi ini belum termaksud dalam fakta terbukti, maka dia akan ditambahkan kondisi ini ke daftar yang belum terbukti. Lanjut ke bagian jika kondisi belum terbukti, maka dia
akan masuk ke kondisi belum terbukti dan bakal ditambahkan ke kondisi daftar yang belum terbukti. Nah, lanjut ke jika kondisi belum terbukti kosong, maka jika semua kondisi sudah terbukti, maka dia akan menambahkan otomatis ke tujuan saat ini ke daftar yang terbukti. Lalu fungsinya pop di sini itu untuk menghapus tujuan ini dari tumpukan karena sudah berhasil dibuktikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai codingan Python-nya. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Zahwa. Baik, di sini ada struktur data basis pengetahuan. Jadi tuh di rules pertama yaitu R1, dia itu jika mesin mati total, maka cek kelistrikan di R1. Kemudian di R2, itu jika mesin berputar lambat, maka akinya lemah. Kemudian di R3, jika lampu redup, maka akinya lemah. Di R4, jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Kemudian yang R5, yaitu jika terdengar suara klik saat start, maka akinya lemah. Kemudian di R6, jika mesin mati total dan tidak ada suara, maka fungsi kelistrikannya terputus. Kemudian di R7, jika akinya lemah, maka mesin sulit start. Yang terakhir di R8, yaitu jika sudah cek kelistrikan dan terjadi konsleting, maka isolasi kelistrikannya. Kemudian masuk ke fakta awal yang sudah diketahui. Jadi di initial facts-nya itu mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Nah, di sini mapping angka prioritas ke teks penjelasannya. Di prioritas maps-nya ini dia 4 tertinggi order, 3 tinggi, 3 sedang, satunya rendah. Kemudian masuk ke fungsi forward chaining-nya atau data driven-nya. Dia itu di ya dev itu salin fakta awal agar tidak mengubah hasilnya. Dia itu di current facts-nya. Kemudian di use rules-nya itu dia menyimpan aturan yang sudah digunakan. Kemudian di interference step-nya itu dia menyimpan urutan inferensi atau rules dan hasilnya. Kemudian dia di print atau forward chaining data driver-nya, terus dia nge-print juga fakta awal current facts-nya. Kemudian masuk ke interaction itu adalah penghitung interaksi inferensi. Kemudian while true-nya itu dia itu mengulangi sampai tidak ada rules aktif lagi. Kemudian active rules ini dia itu menyimpan aturan yang bisa dijalankan saat ini. Kemudian masuk ke identifikasi aturan yang aktif. Dia itu di sini tuh mengecek apakah rules belum dipakai dan semua kondisinya if itu terpenuhi. Kemudian dia itu menambahkan ke daftar aturan aktif. Kemudian if not ini jika tidak ada aturan aktif dia keluar dari loopnya. Kemudian dia di print itu printnya itu iterasi interaction. Kemudian dia ngeprint lagi aturan aktif. Kemudian di conflict resolution dia pilihan rules dengan prioritas tertinggi. Jadi di select rules ini dia memilih dengan prioritas tertingginya. Kemudian dia ngeprint lagi aturan dipilihnya. Kemudian kita ke eksekusi aturan terpilih. Dia ini di use rules-nya dia mendandai rules-nya sudah digunakan. Kemudian di new conclusion-nya itu dia mengambil kesimpulannya atau then-nya. Kemudian ke if new conclusion itu dia jika kesimpulannya belum ada, maka faktanya itu ditambahkan. Kemudian ngeprint lagi fakta baru ditemukannya atau new conclusion.
Dia ngeprint lagi juga ke kesimpulan atau new conclusion yang sudah ada atau tidak ada fakta baru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu interpret step, yaitu menyimpan langkah inferensi untuk dokumentasi. Kemudian dia ngeprint selesai menampilkan hasil akhirnya atau kesimpulan akhir forward chaining. Kemudian returnnya dia kembalikan ke fakta akhir dan jejak inferensi. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh Andini. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi backward chaining, yaitu di sini kita menggunakan def backward chaining dengan menggunakan goal, proven, dan inference, yang dimana fungsinya goal ini itu sebagai tumpukan tujuan yang ingin dibuktikan. Lalu pada proven ini kita untuk menggunakan fakta yang sudah diketahui benar. Lalu untuk inferensi itu adalah jalur inferensi untuk menjelaskan proses. Lalu kita menggunakan define rules for conclusion. Ini tuh fungsinya untuk sebagai pembantu untuk mencari aturan yang memiliki kesimpulan D sama dengan goal. Lalu bakal kita print di sini mengenai backward chaining dan juga tujuan awalnya. Lalu masuk ke while goal stack yang dimana ini adalah proses yang akan terus berjalan selama masih ada tujuan di stack itu. Lalu kita bakal mengambil tujuan terakhir untuk dibuktikan itu dengan menggunakan current goal. Nah, untuk mencari buktinya kita menggunakan inference path append. Lalu lanjut ke if current goals yang dimana ini adalah tahap untuk mengecek apakah goal sudah termasuk dalam fakta awal. Inference ini digunakan jika sudah terbukti fakta awalnya. Lalu di sini kita pakai continue untuk lanjut ke tujuan berikutnya. Lanjut ke supporting rules yang di sini tuh digunakan saat kita mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan sama dengan goals-nya. Lanjut ke if not supporting, itu kita gunakan jika tidak ada aturan yang bisa menyimpulkan goals atau sama dengan gagal. Nah, inference ini akan memunculkan notifikasi gagal dan tidak ada aturan yang menyimpulkan. Itu kita menggunakan current goals. Lanjut ke rule ID supporting. Ini tuh sebagai pilihan satu aturan pendukung. Jadi kita misalin di sini R4 itu untuk ganti aki. Lalu condition di sini yaitu sebagai ambil syarat if dari aturan. Lanjut ke unproven condition yang dimana pada kode ini kita tuh mengecek apakah kondisi yang mana aja nih yang belum terbukti. Lalu lanjut ke if not in unproven condition yang dimana kita juga menggunakan ini jika semua syaratnya sudah terbukti atau sudah mencapai goal terbukti. Lalu ada else-nya di sini yaitu goal stack yang dimana kita gunakan jika masih ada syarat belum terbukti atau kita ingin menambahkan ke stack. Goal stack append ini kita gunakan jika kita ingin menunda goal sekarang. Lalu goal stack extend ini itu jika kita ingin menambahkan subtujuan baru. Lalu yang terakhir yaitu kita akan mereturn goal in proven facts. Inference path itu yang fungsinya setelah semua diperiksa maka akan mengembalikan hasil. Nah, lanjut di sini di eksekusi program. Nantinya program akan mengeprint status fakta awal sama dengan aki lemah. Nah, nanti menggunakan FC result, FC step ini, kita akan menjalankan forward chaining-nya. Lalu BC goal dan BC proven ini, kita akan menjalankan backward chaining untuk membuktikan ganti aki tersebut. Lalu nanti di akhir bakal ada
uh, print kesimpulan akhir backward chaining, print jalur referensi BC, dan print tujuan berhasil dibuktikan ya atau tidak. If-nya ya, else-nya tidak. Maka ketika kita merunning kode Python ini, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Status fakta awalnya di sini yaitu aki lemah. Untuk forward chaining-nya itu fakta awalnya sendiri tidak ada karat pada terminal, mesin mati total, suara klik saat start. Di sini ada 4 literasi untuk forward chaining, di mana iterasi 1 itu aturan aktifnya terdapat R1 dan juga R5. Lalu aturan yang dipilih adalah R5, sehingga dia memiliki prioritas sedang. Lalu fakta baru yang ditemukan yaitu adalah aki lemah. Lalu pada iterasi kedua yaitu aturan aktifnya yaitu ada 3, R1, R4, dan juga R7, yang dimana aturan yang dipilih dari ketiga ini yaitu R4 dengan prioritasnya yaitu tinggi. Sehingga fakta baru yang ditemukan pada literasi 2 ini adalah ganti aki. Lanjut ke iterasi 3. Aturan aktif pada iterasi 3 ini yaitu kita mengambil R1 dan juga R7, yang dimana di antara R1 dan R7 ini kita mengambil aturan yang terpilih adalah R1 dengan prioritasnya rendah. Lalu pada iterasi 3 ini kita menemukan fakta baru yaitu mengenai cek kelistrikan. Lanjut ke iterasi yang terakhir yaitu iterasi 4. Di sini kita dapat aturan aktifnya yaitu R7, yang dimana hanya ada satu aturan aktif dan satu aturan yang dipilih. Jadi aturan yang dipilih yang adalah R7 dengan prioritasnya rendah. Dan menemukan fakta baru mengenai mesin sulit start. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan dari 4 iterasi itu, di sini fakta terakumulasinya, yang pertama tidak ada karat pada terminal, yang kedua mesin mati total, yang ketiga cek kelistrikan, yang keempat mesin sulit start, yang kelima aki lemah, yang keenam suara klik saat start, dan yang terakhir adalah ganti aki. Ini adalah kesimpulan yang didapatkan oleh forward chaining. Lanjut ke hasil dari backward chaining, yaitu tujuan awal dari backward chaining itu adalah ganti aki. Nah, kesimpulan akhir backward chaining itu jalur referensi BC, tapi di sama dengan ini masih kosong. Kita akan mencari dulu nih bukti untuk ganti aki itu sendiri. Nah, untuk mencari bukti ganti aki ini diperlukan aturan R4, yang dimana isi dari R4 itu jika aki lemah tidak ada karat pada terminal, maka ganti aki. Menunda ganti aki syarat baru ditambahkan yaitu aki lemah. Yang kedua, mencari bukti untuk aki lemah. Nah, untuk mencari bukti untuk aki lemah ini diperlukan aturan R2, yang dimana isinya jika mesin berputar lambat, maka aki lemah. Nah, lanjut ke menunda aki lemah, syaratnya baru ditambahkan yaitu mesin berputar lambat. Lanjut ke mencari bukti mesin berputar lambat. Nah, untuk hasil yang didapatkan dari mencari bukti mesin berputar lambat yaitu gagal. Jadi, tidak dapat aturan yang menyimpulkan mesin berputar lambat. Jadi, tujuan ganti aki adalah berhasil membuktikan bahwa tidak ada aturan yang menyimpulkan mesin berputar lambat. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai Piscode dan juga codingan Python dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.